Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Alhamdulillah malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya. Kembali saya selalu pakai kostum. Ini bola, saya hobi bola, anak saya hobi bola. Saya ngikut aja teman sedulur. Dan saya aktivitas apa di kampung itu saya sering ikut. Walaupun saya selalu pakai peci di konten saya ini, namun saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Terima kasih untuk teman sedulur yang mampir di konten itu. Saya agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, wabil khusus orang-orang yang sering sharing dengan saya. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan setiap harinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah 5 hari teman sedulur saya nggak konten, padahal setiap malam itu saya bisa bikin konten sambil istirahat dulu sebentar. Seperti ini aktivitas malam saya bantu istri saya, yaitu usaha istri saya itu jualan makanan matang, sayur dan lain sebagainya. Satu curhatan tadi pagi sahabat teman sedulur dari seorang ibu, seorang wanita nih teman sedulur. Dulu mondok pesantren ya nggak sebentar, lebih dari 5 tahun. Tapi setelah berkeluarga, beliau itu bekerja di luar negeri. Ini cerita nyata, fakta. Dan mungkin teman sedulur ada yang mengalami ataupun punya saudara tetangga yang seperti cerita saya ini. Saya ingin berbagi. Ada orang dulu, ini perempuan, pondok pesantren, menikah, kerja di luar negeri. Itu kerjanya pada orang yang non muslim pastinya. Singkat ceritanya bekerja, dan di samping pekerjaannya itu salah satu pekerjaan beliau memandikan anjing, karena majikannya itu punya banyak anjing, kesayangan mereka. Dan ritual-ritual ibadah orang Konghucu itu ya seperti ABCD, mereka sangat paham. Pertanyaan kepada saya itu, yang selama dia kerja di sana bertahun-tahun sampai pulang itu masih mengganjal, itu sering menyalahkan di saat itu dengan yang dia lakukan, karena banyak sekali pemahamannya dari umat Islam itu anjing itu binatang yang najis, bahkan dagingnya dimakan haram. Dan diyakini, tapi dia bekerja di sana itu yang dia mengaku nggak pernah makan dagingnya, daging babi, cuman tiap hari mandiin binatang itu. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Beliau bercerita seperti itu. Namun bagaimana setiap hari saya itu pegang najis, memandikan itu, seperti itu. Saya ini ditanya, terus saya itu bilang seperti ini teman-teman. Ketika panjenengan pertanyaan itu dia sampai tanyakan kepada 10 tokoh, mungkin 10 jawaban. 10 kiai, ada satu kiai, satu ustadz, satu guru ngaji, satu kiai di pondok sana, satu kiai di pondok yang lain, mungkin jawabannya berbeda, dan mungkin juga perbedaan itu ada tujuan yang sama. Ketika panjenengan tanya pada guru spiritual, dukun, orang tokoh spiritual, orang pakar fikiran, orang tokoh agama, 10 panjenengan tanyakan, mungkin pertanyaan itu jawabannya 10 jawaban. Apakah salah? Tidak. Mereka menjawab sesuai yang dia pahami. Kalau panjenengan itu bertanya, sesungguhnya jawabannya ada di dalam diri panjenengan sendiri. Karena yang semua panjenengan lakukan, ada niat apa itu, orang yang sampean tanyain itu nggak tahu, tapi panjenengan lebih tahu. Dan Allah itu tahu niat apa yang ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Yang orang lain tidak tahu, kok kamu suruh menjawab pertanyaan itu. Sama dengan jenengan, ibu, mbak tanya kepada saya,
Kalau bagi saya yang panjenengan lakukan, pernah bekerja di mana saja, syukuri, karena itu toh yang membuat panjenengan hidup sampai detik ini. Berbahagia, dapat uang, bisa lebih baik kehidupannya daripada dulu sebelum bekerja di sana. Kalau sampean menyalahkan pekerjaan itu, sampean jadi orang yang kufur. Bersyukurlah. Saya sambil merokok, teman. Tadi saya jawab ya, karena bertanya dengan saya. Mohon maaf jika ada beda paham, jangan pernah salah paham untuk umat muslim ini. Dan mbak itu saya katakan, anjing, babi haram. Yang menulis haram siapa? Agama, hadis, dalil. Bahkan diyakini semua mayoritas umat Islam. Ketika dulu alam ini tercipta, apakah ada pena dan buku? Bukankah yang di alam dunia ini Allah ciptakan semuanya, diberi nikmat? Yang mengharamkan siapa? Ibu itu merenungkan. Ketika panjenengan bekerja, pekerjaannya apapun, itu menghasilkan membuat panjenengan anak keluarga bahagia. Sesuatu itu apakah panjenengan harus benci? Ketika panjenengan selalu menyalahkan diri sendiri, sama halnya panjenengan tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu menghargai diri sendiri. Ketika kita menyalahkan diri sendiri, kitalah yang rugi. Jangan menyalahkan yang pernah kita lakukan. Toh orang lain gak akan tahu. Allah itu lebih tahu sebelum kamu kasih tahu. Itu teman sedulur. Saya tidak pernah mengatakan melawan hadis, dalil, dan apapun. Kalau bagi saya, Allah itu menciptakan semua itu luar biasa. Pasti ada maksud dan tujuannya. Saya tidak pernah menghakimi kok. Karena menurut manusia, menurut agama belum tentu sama menurut Sang Maha Kuasa. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat rahasia. Siapapun tokohnya, agamanya apapun, sebutannya apapun di agama Islam ini, kalau sudah ranah penghakiman makhluk hidup di dunia ini, saya tidak mau ikut-ikutan. Karena baik buruk, halal haram, surga neraka sangat rahasia. Bukan dicari, namun diciptakan di dalam hati kita masing-masing. Pikiran kita, kejernihan, kesucian isi hati kita. Dari sifat apa? Kesombongan, merasa paling suci di antara makhluk hidup yang lain. Satu sifat sombong yang tidak pernah dia sadari dirinya sendiri. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.